Terima kasih Anda masih di Sindo Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sebagai upaya mengurai kemacetan di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, Pemprov Jakarta berencana menambah 1 jalur di gerbang tol Fatmawati. Nantinya jalur tersebut akan digratiskan bagi pengendara. Pemerintah Provinsi Jakarta bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum melakukan uji coba pembukaan 1 ruas tol Fatmawati 2 secara cuma-cuma. Para pengendara dari Jalan Fatmawati yang akan menuju Lebak Bulus selain dapat menggunakan jalan existing, namun juga dapat menggunakan 1 jalur paling kiri dari tol Fatmawati 2. Sistem ini hanya berlaku untuk kendaraan roda 4 dan tidak berlaku bagi kendaraan roda 2 atau lebih dari 4. Uji coba mulai berlaku hari ini hingga 19 September mendatang, pemirsa, mulai pukul 17 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ya pemirsa, apakah uji coba tol gratis di TB Simatupang ini sudah dilaksanakan dan kira-kira seperti apa pelaksanaannya? Sudah ada rekan Naura Syafikah bersama juru kamera Auliansyah yang saat ini berada di Simpang Fatmawati. Selamat siang. Naura, bisa Anda laporkan bagaimana situasi dan juga suasana uji coba tol gratis di Jalan TB Simatupang saat ini? Ya, selamat siang Aya dan juga pemirsa. Pada siang hari ini di lokasi yaitu sepanjang jalan TB Simatupang, lebih tepatnya saat saya melaporkan saat ini lokasinya berada di Jalan Fatmawati yang berdekatan dengan stasiun MRT Fatmawati dan juga berdekatan dengan gerbang tol Fatmawati 2. Dan memang jika kita lihat di siang hari ini masih terlihat kemacetan sepanjang jalan TB Simatupang. Jumlah kendaraan masih tinggi, namun memang sudah lebih membaik dibanding tadi pagi saat peak hour sekitar pukul 7 hingga 9 pagi. Dan dari Kementerian PU bersama dengan Pemprov DKI Jakarta juga sudah mengupayakan berbagai cara. Salah satunya adalah uji coba gratis salah satu lajur kiri di gerbang tol Fatmawati 2 menuju ke arah Lebak Bulus, di mana uji coba tersebut akan dilakukan pada hari ini perdana di tanggal 15 hingga 19 September yang akan dimulai nanti sore, yaitu pada pukul 17 waktu Indonesia Barat hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, jalan TB Simatupang ini banyak sekali faktor yang menyebabkan kemacetan horor sepanjang harinya, di mana salah satunya adalah pekerjaan atau proyek jalan yang masih belum tuntas hingga saat ini, kemudian juga volume kendaraannya tinggi dan juga bisa kita lihat yaitu adanya lampu lalu lintas yang jumlahnya lumayan banyak sepanjang jalan TB Simatupang ini. Dan diharapkan dengan adanya upaya atau cara solusi tersebut dari Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian PU mengharapkan yaitu pastinya untuk mengurai kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang, dikarenakan memang ini salah satu ruas jalan termacet di Jakarta. Sementara itu, Aya. Baik, terima kasih rekan Naura Syafikah melaporkan langsung dari TB Simatupang. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pagar laut Cilincing telah mengantongi izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara pemerintah Provinsi Jakarta berwenang penuh mengawal aktivitas nelayan agar berjalan tanpa hambatan. Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali menegaskan izin pembangunan pagar beton di pesisir Cilincing, Jakarta Utara dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara pemerintah DKI Jakarta berwenang penuh mengawal aktivitas nelayan agar tetap berjalan tanpa hambatan. Jadi itu memang izin diberikan oleh Kementerian KKP. Saya sendiri sudah mempelajari secara detail, maka saya meminta kepada dinas terkait, termasuk Dinas Sumber Daya Alam, Sumber Daya Air, untuk berkomunikasi dengan PT tersebut, agar para nelayan yang selama ini mencari nafkah di tempat itu tidak terganggu. Memang setelah saya cek, izin untuk perusahaan itu sudah lengkap, sehingga kita juga tidak bisa apa-apa, karena memang itu menjadi kewenangan Kementerian KKP. Tetapi yang paling penting, yang menjadi tanggung jawab Jakarta, supaya mereka, para nelayan tidak terganggu untuk mencari nafkah. Terima kasih ya.
Direktur Utama PT Karya Citra Nusantara menyebut pembangunan pagar beton sudah memenuhi seluruh perizinan. Pagar beton ditujukan untuk membangun dermaga bongkar muat batu bara dan komoditas lainnya. Pihak KCN juga mengklaim pengurusan AMDAL sudah diproses selama 2 tahun. Selanjutnya dalam 70 tahun mendatang, proyek sepenuhnya akan menjadi milik negara. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek Loro Jonggrang yang katanya bisa bikin 1 hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Sebelumnya, pagar beton laut sepanjang hingga 3 km di pesisir Cilincing jadi sorotan. Para nelayan mengeluhkan keberadaan pagar laut karena menghambat aktivitas pencari ikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wahana Lingkungan Hidup meminta pemerintah tegas menghentikan pembangunan pagar beton di Laut Cilincing, Jakarta Utara karena pengkaplingan laut membatasi hak dan akses masyarakat. Pun alasan PT Karya Citra Nusantara sebagai pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut dengan beton, jelas ini adalah upaya pengkaplingan ruang laut yang dampaknya bukan hanya pada lingkungan hidup, termasuk juga pembatasan akses terhadap masyarakat, khususnya nelayan pantai utara Jakarta. Pemerintah juga jangan mau dibodohi oleh PT KCN, maka pemerintah baik pusat dan Pemprov DKI Jakarta harus mengambil sikap tegas karena ini sangat bertentangan dengan upaya pemulihan Teluk Jakarta. Jika tidak, ini akan menjadi presiden buruk, yakni ancaman yang sama dengan wilayah lainnya atau akan menjadi contoh buruk di wilayah lainnya di Teluk Jakarta. Pemerintah juga harus mengambil sikap tegas, yakni menghentikan seluruh proses dan aktivitas PT KCN dan melakukan investigasi menyeluruh kenapa proses pembangunan pagar laut dengan beton ini bisa terjadi. Pemerintah Provinsi Jakarta melakukan sejumlah langkah untuk menangani permasalahan bangunan pagar beton setinggi 3 meter di perairan Laut Cilincing, Jakarta Utara yang dikeluhkan nelayan. Gubernur Jakarta Pramono Anung, pemirsa, memastikan bahwa telah dilakukan mediasi antara masyarakat setempat dengan perusahaan pengantong izin yakni PT Karya Citra Nusantara, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga pemerintah Provinsi Jakarta. Adapun dari mediasi ini, Pramono menjelaskan hasilnya bahwa PT KCN bersepakat memberikan keleluasaan aktivitas nelayan di area itu. Sudah ada pertemuan antara pemerintah DKI Jakarta, perusahaan yang mendapatkan izin untuk membangun tanggul laut itu, dan juga Kementerian KKP, disepakati bahwa aktivitas nelayan diberikan keleluasaan untuk tetap bisa dilakukan. Dan perusahaan diminta untuk memberikan CSR kepada para nelayan yang ada di tempat itu. Sehingga dengan demikian secara prinsip simbiosis mutualisme saling menguntungkan antara nelayan, perusahaan dan juga tentunya pemerintah DKI yang nanti di tempat itu akan menjadi pusat ekonomi baru di Jakarta.